badai pasir datang dari selatan, dari Sahara, menghembus ke Mediterranean. Apa pasir dari gurun Sahara itu oranye, Ton. Tembok warna oranye gitu jalan. Oh. Cerita unik untuk orang-orang Indonesia yang kayak Anton sama aku itu adalah kita tinggal di negara 4 musim. Oh, weather. Oke. Negara 4 musim itu cuaca. Aku ngikutin yang namanya weather channel, weather app di handphone. Itu kalau tinggal di negara 4 musim. Kalau aku tinggal di Indonesia, nggak perlu weathernya. Aku tahu itu cuma panas atau hujan. Iya, betul, Jadi, betul. apa pengalaman Anton untuk extreme weather misalnya di mana? Oke. Banyak sekali, Mas. Mungkin kalau orang ngomongin weather kan mikirnya panas, dingin, gugur gitu kan. Kalau saya tuh yang paling aneh itu ketika musim panas itu matahari terbenamnya jam 10, jam 11 malam. Ya, oke. Di mana itu? Di Aberdeen. Ya, jadi matahari terbit jam 3 pagi. Iya, pokoknya jam 6 udah terang lah, jam 6 udah terang. Terus terang terus sampai jam 10, jam 11. Iya. Gak gelap-gelap, buset dah gue bilang, aduh ini gimana tidurnya gitu kan. Itu terus waktu musim dingin kebalikan. Jam 9 pagi belum terang, jam 3 sore udah gelap. Iya, jadi saya pergi ke kantor bisa jam 6:30 pagi kan. 6:30 pagi pergi ke kantor, pulang jam 4:30 pulang kan. Itu tuh gelap, udah gelap. Jadi, berangkat gelap, pulang gelap. Iya, nggak ketemu cahaya sama sekali. Waduh, itu lumayan ekstrim lah menurut saya. Nggak nyangka lah seperti itulah. Tapi kalau masalah yang aku bilang pengalaman yang tidak bisa dirasakan kalau kita nggak ke sana ya. Iya. Nggak diceritakan jam 11 malam terang itu apa? Iya. Karena kalau kita nggak ngalami setengah 11 jam 11 terang tuh kalau nggak ngalami memang bingung. Padahal semuanya tidur kan? Iya. Sebenarnya udah tidur. Betul. Terus atau jam 7 pagi, jam 8 pagi kok belum. Loh ini kok matahari kok belum keluar, kok masih keluar. Iya, benar. Suka nggak kayak nggak ngeh. Apalagi kemarin lagi work from home tuh kan. Musim panas work from home. Aku tuh setting kantornya deket jendela gitu. Jadi kalau lagi perasaan masih terang terus terangnya terus kerjanya terus. Kalau lupa waktu untung perusahaan lu dong berarti. Ya kan kadang nggak setiap hari juga, Mas, jujur aja aku sih ada satu hari rajin, ada satu hari ya jujur aja lagi malas juga sih, Mas. Nah, kalau temperatur, aku pernah tinggal di Calgary, Kanada. Ya. Itu lagi, Mas. Itu ekstrim. Aku rekor itu minus 40 derajat Celcius. Wadaw. Minus 40 downtown, padahal di Calgary di downtown. Memang cuma sehari. Tapi ngalamin kan, aduh. Itu udah nggak kelihatan itu pakai kuplo, pakai jaket itu. Yang kelihatan cuma mata doang. Dingin banget kayak, Mas. Somehow kulit pipi ini itu paling tahan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena pipi kali ya, nggak tahu ya. Kering, bibir kering. Oh ya, pecah-pecah sudah harus pakai krim, harus pakai lip balm dan lain sebagainya. Itu juga panas. Nah itu juga dingin sekali. Nah itu yang minus 40. Yang sisi lain yang paling panas waktu aku kerja di Saudi, Ton. Saudi itu berapa? Rekor yang aku alami itu 53 derajat Celcius. 53, buset. Padahal
di 42, 43 itu kalau kita jalan di luar kantor gitu, itu rasanya matahari sudah nyubit loh. Iya. Sakit loh rasanya. Iya. Biasanya kalau di Saudi waktu itu setauku peraturannya kalau sudah 50 derajat Celcius tidak boleh ada yang kerja di luar. Kayak tukang kebun, pekerja-pekerja yang lagi memperbaiki gorong-gorong atau bikin jalan udah nggak boleh mereka kerja di luar. Yang di rig juga nggak boleh. Semua harus di dalam ruangan dulu, di dalam dia ada atapnya lah dulu. Jadi aku nggak mau sombong karena itu bukan sesuatu yang bisa disombongkan, tapi badanku ini sudah mengalami perbedaan suhu 93 derajat Celcius. Kadang-kadang itu cerita unik lah ya, unik dalam arti bagaimana badan kita ternyata oke juga ya, tidak saben hari. Ada tips Mas, tips pakai baju gimana tuh? Itu kan namanya wardrobe-nya gimana? Pakai tips. Nah, aku lebih seneng sekarang ya, setelah sudah beberapa lama tinggal di negara 4 musim, aku malah lebih seneng dingin. Karena kalau dingin tinggal ditambahin lapisnya. You know what I mean? Jadi kaos dalam, kaos, terus hoodie kayak gini, terus jaket, terus jaket lagi kalau perlu, atau jas hujan atau yang samping yang ini, terus ininya. Jadi kalau dingin tinggal ditambahin lapisan. Nah, kalau panas kan dibuka, nggak mungkin pakai hoodie, buka. Kaos. Terus kalau panas kaosnya dibuka, kaos dalam dibuka, tapi udah selesai, mau ngapain? Nggak bisa apa lagi. Iya, tercelena. Iya. Nggak bisa. Tapi tetap dua-duanya jadi diem di dalam ruangan terus ya, mau panas mau dingin juga ya. Solusi paling umumnya begitu jadinya. Sebaiknya sih itu untuk ya kenapa kita punya rumah dan tinggal jadi berarti toh, punya shelter jadi berarti. Tapi itulah. Kalau transportasi gimana Mas? Ekstrim begitu. Kalau dingin sekali salju mungkin bannya mesti dicek, terus radiator air ditambahin air. Kalau panas gitu gimana gitu Mas? Kalau nanti Anton suatu saat ke Kanada, ke Calgary atau kemana, waktu beli mobil itu di hoodnya, di kap depan itu, bawahnya ada colokan listrik, Ton. Karena mobil-mobil yang dijual di Calgary itu ada heat blanketnya, ada mesin, ada selimut mesin. Jadi makanya sering ngikutin weather channel atau weather app. Kalau sudah minus 15, biasanya orang gelar kabel dari rumah, colok ke dinding, sampai di mobil colok di situ, supaya oli mobil tidak beku. Diangetin terus jadi ya. Iya benar. Jadi waktu beli mobil aku tanya kan, kita kebetulan beruntung sanggup beli mobil, aku tanya terus ini kok ada colokan, ini colokan apa? Buat angetin. Gitu. Ada kan, mobilnya Toyota atau apalah, Honda atau BMW atau apa itu, dia bilang ini colokan apa ini, kok ada mobil kok ada colokan kebuka gitu kan. Bannya juga mesti diganti dong Mas, pakai winter tire, pakai all weather, either all weather atau winter tire. Nah, kalau winter tire itu ada cerita unik. Kalau di Denmark, aku pernah tinggal di Denmark. Winter tire itu keharusan. Jadi gitu. By law harus pakai winter tire. Jadi kadang-kadang polisi bisa cek kalau kita nggak punya winter tire. I see. Wow. Bisa dinaik fine. Solusinya kadang-kadang orang akhirnya beli yang all season tire. All season tire. Ada kan all season tire. Tapi pada prinsipnya negara, kalau di negara-negara yang kecuali saljunya baru datang ya. Tapi biasanya kayak di Aberdeen di Scotland kadang-kadang ketemuan apa itu truk garam.
truk yang ngeluarin garam gitu. Padahal salju belum datang, tapi sudah dikeluarkan garamnya. Siapa tahu nanti salju datang dia cepat mencair terus dibersihkan lagi, habis itu digerus lagi. Apalagi di Calgary udah biasa itu. Udah biasa. Ada truk yang, tapi mobil jadi kotor dan rusak karena garam itu tidak cuma garam tapi ada pasir. Ada pasir ya. Grit. Pasir garam atau garam berpasir. Ya. Nah sebaliknya Mas gimana Mas kalau di Saudi gitu? Kan panas banget tuh. Ada kalau kendaraan begitu. Kalau Saudi masalahnya di ini Ton, di pasir. Oh ya pasir. Di ke bawah. Ada badai pasir. Badai pasir ya. Waduh. Masuk ke mesin dong ya. Masuk ke mesin ya, bisa masuk ke filter udara mesin. Udara. Itu yang mesti sering dicek berarti ya. Makanya kalau di aku pernah tuh kejar-kejaran sama badai pasir pulang dari field. Jadi fieldku waktu itu dari rumah kira-kira 3 jam driving lah. Nah, waktu itu pas sudah selesai job, aku buru-buru pergi karena orang-orang bilang mau ada pasir, emang kelihatan ada pasir, ada badai pasir di utara gitu mau. Aku cepet-cepet masuk ke highway, terus langsung ke selatan, kelihatan dari rear view mirror gitu. Ada yang kejar. Itu katanya safety-nya harusnya berhenti terus sudah diam aja. Berarti dia lewat sendiri. Itu kayak jadi bukan kayak kalau hujan kan datang dari atas. Kalau badai pasir kan lewat dia angin karena tekanan aja dia lewat. Bagusnya mesin dimatiin apa mesin dinyalain Mas lagi badai kalau dia stay? Enggak ingat lagi aku. Enggak ingat ya? Dimatiin kalau nggak salah. Matiin ada suction air. Ininya. Iya, oke. Oh gitu. Wow. Wah. Asik juga ya. Banyak yang dipelajari itu yang harus kalau ada kesempatan nanti ke tempat-tempat yang aneh tidak tropis di luar Indonesia itu yang harus diperhatikan ya. Kalau ngomong-ngomong soal badai pasir, yang paling bagus yang aku pernah lihat itu dari Gurun Sahara ke arah utara, ke arah Tripoli. Jadi badai pasir datang dari selatan, dari Sahara, menghembus ke Mediterranean, menghembus ke Laut Tengah ya, bahasa Indonesia Mediterranean itu Laut Tengah ya. Karena apa? Pasir dari Gurun Sahara itu oranye Ton. Bahaya juga untuk manusia, kita tidak direkomend untuk keluar terus foto-foto. Karena kalau pasir masuk paru-paru udah nggak bisa. Tapi maksudnya kelihatan lah gitu ada tembok, jadi di kantor dikasih tahu ada badai pasir ya, hati-hati. Itu juga gitu, hanya paling setengah jam atau sejam lewat, tapi kelihatan tembok warna oranye gitu jalan. Gitu. Itu keren juga itu. Warnanya oranye. Kalau yang di Saudi lebih ke broken white, krem gimana gitu. Jam berapa itu Mas? Lihat-lihatnya. Jam-jam matahari terbit kah? Matahari terbenam? Enggak, dia sore-sore jam 2 jam 3 gitu. Nah, biasanya badai pasir itu pertanda pergantian musim. Jadi kadang-kadang badai pasir itu kita tahu, udah mau summer nih. Misalnya bulan-bulan April gitu, April, Mei gitu, tiba-tiba ada badai pasir. Ini udah mau ganti. Sebaliknya kalau badai pasirnya kira-kira bulan September gitu, itu berarti udah winter, udah mau winter. Ya sih. Wah, karena mungkin perputaran tekanan kali ya. Iya. Saya suka di YouTube tuh suka yang apalagi di Riyadh kan, karena Riyadh itu flat. Iya. Kadang-kadang ada kan di YouTube yang Riyadh terus nggak kelihatan sama sekali mobil-mobil di highway jadi kayak karambol itu ya kayak gitulah bahayanya ya. Tapi asik tuh. Menarik. Asik. Nah, kalau Anton suhu terendah di mana? Di Aberdeen sih. Selama ini untuk tinggal ya di Aberdeen. Tapi kalau job memang sampai minus 20 waktu di Norway di Rik pernah di tengah di Jacob Rik itu. Tapi kalau suhu panas? Kalau suhu panas 45 lagi di Afrika, Landrik pernah aku lagi job. Ya, tapi kalau untuk hidup sehari-hari Aberdeen paling ekstrim lah. Aberdeen lumayan ekstrim ya.
Aku 45 itu 42, enggak, mungkin 42, 43, tapi bedanya dikit lah. Aku lagi naik ke rig itu di Saudi, masang pompa ESP. Itu yang namanya overall, itu udah lengket di badan, Ton. Iya. Rasanya, waduh, ini panas, ini. Lagian kan rig kan lumayan tuh, berapa naik? Kira-kira 7-8 meter di atas gitu. Bukan yang di tower ya, tapi di drill floor-nya. Di drill floor-nya lumayan itu. Aku pakai ini Mas, pakai anduk di aku kumpulin anduk, dibasahin, taruh di kulkas gitu. Terus taruh di belakang sini. Ya, itu. Soalnya di sini di leher sini yang paling bisa kebakar paling ini kan. Susah banget ini. Gitu. Ya, pengalaman itulah. Kalau dingin juga sama Mas, waktu di Norway itu aduh, beku itu, mana pakai ini kan, sarung tangan tebal-tebal, baju tebal gitu. Gerak susah banget, pegang drill pipe susah banget. Aduh, kerja di lama gitu kayak mau jalan susah, dingin. Nah, itulah kenapa Dongeng Perminyakan juga percaya bahwa yang namanya new technology, robotik dan lain sebagainya itu harusnya membantu kita untuk mengatasi untuk mengatasi yang gitu. Iya. Aduh. Menarik. Oke, itu dia pengalaman Dongeng Perminyakan yang kita pengen share ke teman-teman. Memang bukan pembicaraan teknikal, tapi semoga bisa menjadi rujukan dan menjadi hiburan. Ya. Teman-teman Dongeng Perminyakan. Oke, terima kasih sudah subscribe. Tapi jangan lupa like, komen, sama share. Sip, like and subscribe guys. Oke, thank you Ton. Sip Mas. Mas, kalau ini apa? Udara gimana Mas aduh salah. Ulang. Retake.